Untuk soal yang pertama, yaitu tidak ada hubungan antara sifat kepribadian hardiness dengan kesepian pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Kita uji coba itu dengan analisis korelasi product moment person. Datanya kita copy, terus untuk namanya kita ganti jadi kesepian dan hardiness. Desimalnya kita ganti jadi 0. Dan measure-nya kita ganti jadi scale. Setelah itu kita klik analyze, terus pilih correlate, terus bivariate. Kita pindahkan variabelnya, terus kita klik person, terus klik OK. Maka akan keluar hasilnya itu pada tabel korelasi. Nah, ditemukan itu nilai signifikan totalnya 0,000. Artinya melihat dari nilai signifikan 0,000 sesuai dengan pedomannya, jika nilai signifikannya itu kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak, berarti hipotesis alternatifnya diterima. Artinya ada hubungan antara sifat kepribadian hardiness dengan kesepian pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Nomor 2 itu bunyi hipotesisnya, tidak ada peranan sifat kepribadian hardiness terhadap kualitas pertemanan pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Kita menggunakan analisis regresi linear sederhana itu pada SPSS. Kita copy datanya, terus kita ganti namanya itu jadi kepribadian hardiness, terus yang keduanya itu kualitas pertemanan. Desimalnya kita ganti jadi 0 dan measure-nya kita ganti jadi scale. Kembali ke data view, terus klik analyze, kemudian regresi, terus linear. Hardiness kita pindah ke independen dan kualitas pertemanan kita pindah ke dependen. Kemudian kita klik statistik, klik R-square change-nya, terus deskriptifnya sama korelasinya. Kemudian kita klik continue, terus kita klik OK. Maka akan muncul outputnya. Kemudian muncul nilai nilai signifikannya yaitu 0,000. Artinya jika nilai di bawah 0,05 ada peranan sifat kepribadian hardiness terhadap kualitas pertemanan pada mahasiswa pertama perkuliahan, atau bisa juga ada maksudnya kepribadian hardiness memprediksi kualitas pertemanan pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Nah, yang ketiga itu bunyi hipotesis nihilnya. Tidak ada perbedaan sifat kepribadian hardiness pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, kita uji coba ke SPSS. Ini datanya sudah kita copy. Kita variable view kita ubah namanya, itu yang pertama itu jadi hardiness. Yang kedua itu kita ganti jadi jenis kelamin. Terus untuk desimalnya kita ganti 0 kedua-duanya. Terus value-nya ya hardiness itu non, dan yang untuk jenis kelamin value-nya itu 1 untuk label laki-laki, kita add. Terus 2 itu untuk label perempuan dan kita add, kemudian kita klik OK.
Kemudian untuk measure-nya kita ganti jadi scale, itu hardiness, dan jenis kelaminnya itu kita ganti jadi nominal. Kembali ke data view, terus kita klik analyze, terus kita pilih compartments, terus independent simple test. Nah, hardiness ini kita pindahkan ke test variabel, dan jenis kelaminnya kita ubah ke grup variabel. Terus kita klik grup 1 itu untuk 1 dan grup 2 itu untuk 2. Kemudian kita klik continue dan klik OK, maka akan keluar outputnya. Nah, interpretasinya itu pada nilai signifikan totalnya itu ada yaitu 0,452 yang itu kurang dari lebih dari 0,05 yang artinya ada hubungan, maka tidak ada perbedaan sifat kepribadian hardiness pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, yang keempat yaitu bunyi hipotesis nihilnya, tidak ada perbedaan kualitas pertemanan pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kita menggunakan SPSS. Yang pertama itu kita copy dulu datanya. Seperti biasa kita ubah dulu. Yang pertama itu jadi kualitas pertemanan. Terus yang kedua itu jenis kelamin. Kemudian desimal kita ganti jadi 0. Terus value-nya kita ganti jadi 1. Itu untuk label laki-laki. Dan 2 itu untuk perempuan. Tambahkan, terus kita klik OK. Nah, measure-nya kita ganti jadi nominal. Terus kita kembali ke data view. Terus kita klik analyze, terus descriptive statistik. Nah, pertemanan itu di bagian dependent dan jenis kelamin. Terus kita klik statistik. Plotnya itu kita ganti jadi normality plus with tails. Terus kita klik OK, maka akan hasilnya atau outputnya keluar. Nah, kita lihat itu pada tabel independent sample test. Nah, untuk di sini hasilnya ditemukan yaitu pada nilai signifikan totalnya. Nah, yaitu 0,917 yang artinya itu lebih dari 0,05. Artinya ada hubungan, maka tidak ada perbedaan kualitas pertemanan pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan.